Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsi, NPM 1804041121, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Video ini merupakan video pemenuhan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dan apa saja keuntungan dan kelemahannya? Fungsi perencanaan yaitu merupakan suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Nah, untuk keuntungan dari perencanaan ini, yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, yaitu memudahkan dalam berkoordinasi manajer. Yang ketiga, manajer dapat memahami keseluruhan gambaran dengan lebih jelas. Dan yang keempat, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama adalah biasanya perencanaan berlebihan dari kenyataan. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, membatasi manajemen dalam berinisiatif dan berinovatif. Soal yang kedua, jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan dari informasi berikut. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. VP Corporate Communication Telkom mengatakan, dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkom, khususnya memperkuat digital bisnis dan memperkuat segmen consumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Selain itu, memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan sebagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Untuk tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, Telkomsel akan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure CAPEX di tahun 2001 kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan, sekitar 35-40% dari CAPEX akan mengalokasikan untuk pengembangan segmen mobile, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan penguatan IT system. Sedangkan lainnya untuk mengembangkan segmen fixed lain, terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, pembangunan data center, dan pengembangan bisnis tower. Sebagian besar pendanaan CAPEX tahun ini akan berasal dari dana internet dan sisanya berasal dari pendanaan eksternal, khususnya perbankan. Untuk tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan peta persaingan bisnis mobile akan turut mempengaruhi oleh rencana merger dari dua operator Telkom. Apabila merger kedua operator tersebut terwujud, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetisi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, sejumlah rencana bisnis baru juga tengah dipersiapkan Telkomsel pada awal tahun ini, yaitu meliputi pengembangan koneksivitas dan platform Internet of Things atau IoT. Juga memiliki rencana untuk menambah satelit baru pada tahun ini juga. Mengembangkan solusi IoT, Telkomsel akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Telkom juga akan berkolaborasi dengan para perusahaan rintisan, serta bekerjasama dengan sebagai perusahaan yang telah terlebih dahulu mengembangkan bisnis IoT di luar negeri. Ia menyebut tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis IoT saat ini adalah proses panjang untuk implementasi Telkom teknologi IoT. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
Pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam satu lingkungan, di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya namun bukan hanya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Soal yang terakhir, ada pertanyaan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, di sini apakah saya setuju dengan pendapat tersebut? Maka saya menyatakan tidak setuju. Karena sewajibnya perusahaan dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan finansial bagi kepentingannya sendiri dan seluruh bagian yang terlibat di dalamnya, tetapi juga berdirinya perusahaan harus memiliki dampak kepada masyarakat luar, terutama di lingkungan sekitarnya, sebagai bentuk kontribusi pada negara dan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Nah, CSR sendiri biasanya berbentuk pada bantuan dana untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, beasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari UTS yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.